Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau membahas mata pelajaran sejarah wajib kelas 11 sesi 8. Di mana dalam pembelajaran kali ini saya akan membahas berkaitan dengan Sumpah Pemuda dan Jati Diri Keindonesiaan. Di sini ada gambar berkaitan dengan gambar sekolah kaum pribumi pada zaman dulu, di mana di sini ada latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda. Di antaranya adanya pendidikan atau sekolah-sekolah akan memunculkan kaum terpelajar. Kaum muda terpelajar inilah kemudian melopori lahirnya kebangkitan nasional di Indonesia. Hal ini juga dipacu oleh adanya surat-surat kabar yang sudah terbit saat itu, sehingga mempercepat berkembangnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Dengan demikian, berkembanglah masa pergerakan kebangsaan, suatu periode yang sangat penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Dalam periode pergerakan kebangsaan ini telah terjadi peristiwa yang sangat penting dan monumental, yakni peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini dapat dikatakan sebagai klimaks dari sebuah perjuangan untuk mempersatukan seluruh bangsa menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia. Pada uraian ini kita akan belajar tentang makna nilai-nilai Sumpah Pemuda bagi kehidupan berbangsa, terutama dalam rangka memperkokoh jati diri keindonesiaan. Politik etis, pintu pembuka pendidikan modern. Memasuki abad ke-20, kebijakan pemerintah kolonial Belanda mendorong menguasai seluruh wilayah Nusantara. Pemerintahan kolonial pun melakukan perjanjian selanjutnya. Sistem administrasi tradisional berubah ke sistem administrasi modern. Suatu sistem yang mana pemerintahan mengambil alih sistem pemimpin pribumi ke sistem birokrasi kolonial. Kebijakan ini ditetapkan untuk mengambil posisi penting dari pemimpin daerah ke tangan Belanda. Sistem itu memisahkan pemimpin pribumi dari akar hubungan tradisional dengan rakyatnya. Mereka kemudian dijadikan pegawai dalam birokrasi kolonial. Serangkaian tindakan penjajahan Belanda tersebut telah menimbulkan banyak perlawanan dari pihak bangsa Indonesia. Strategi perlawanan yang ditempuh waktu umumnya dengan perlawanan bersenjata. Sayangnya, perlawanan dalam menghadapi kekuatan kolonialisme dan imperialisme itu masih bersifat lingkup daerah atau wilayah tertentu. Maka dari itu, pengalaman ini menunjukkan pentingnya cara-cara yang lebih terorganisasi dan didasarkan pada persatuan dan kesatuan, di mana untuk melawan para penjajah, kaum pemuda harus bersatu, tidak mengatasnamakan pemuda kedaerahan. Adanya pendidikan atau sekolah-sekolah akan memunculkan kaum terpelajar. Kaum muda terpelajar inilah kemudian melopori lahirnya kebangkitan nasional di Indonesia. Dengan demikian, berkembanglah masa pergerakan kebangsaan, suatu periode sangat penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Dalam periode pergerakan kebangsaan ini telah terjadi peristiwa yang sangat penting dan monumental, yakni peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini dapat dikatakan sebagai klimaks dari sebuah perjuangan untuk mempersatukan seluruh bangsa menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia. Demikianlah pembahasan kali ini berkaitan dengan mata pelajaran sejarah wajib di kelas 11. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.